Jemaat yang terkasih, Shalom, salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus bagi saudara sekalian. Saudara yang terkasih, pada Jumat 1 Mei 2020 ini kita akan merenungkan bacaan, salah satu bacaan leksionar yang ditetapkan oleh Sinode GKJ untuk hari ini, yaitu Mazmur 23. Ini Mazmur yang cukup populer sampai muncul lagu yang juga cukup populer bagi kita. Salah satunya lagunya kayak gini, Tuhan adalah gembalaku. Kayak gitu Bapak Ibu bisa meneruskannya. Dan lagu ini juga di Mazmur 23 juga ada versinya di Kidung Jemaat. Saya lupa Kidung Jemaat berapa. Nah, Bapak Ibu dan saudara, bacaan kita ini juga kiranya nanti bisa menjadi pengantar dalam kita menghayati atau merenungkan ibadah khotbah besok Minggu tanggal 3 Mei tentang Akulah Gembala yang baik. Nah, jemaat yang terkasih, kalau kita coba bandingkan konsep gembala saat ini dengan konsep gembala pada zaman Tuhan Yesus. Kalau gembala saat ini itu yang punya domba, yang punya wedus, yang punya kambing, yang punya sapi atau ingon-ingon binatang yang lain itu biasanya mereka kalau sebagian besar tidak membawa ingonnya itu atau peliharaannya itu, binatang peliharaannya itu ke padang rumput. Biasanya sebagian yang kalau di kampung-kampung, kalau kita perhatikan apalagi kampungnya berada di perbukitan begitu, yang punya yang akan mencarikan makanan, rumput bagi domba atau peliharaannya. Jadi orang Jawa bilang ngarit, yang punya akan ngarit ke tempat yang ada rumputnya, kolonjono dan sebagainya, lalu pada saatnya dibawa pulang diberikan kepada hewan peliharaannya, binatang peliharaannya, misalnya domba, kambing, dan sapi dan sebagainya. Nah, ini kalau zaman sekarang, jadi dombanya piaraannya tetap di kandang, yang punya yang cari makan. Nah, beda dengan zaman Tuhan Yesus, dombanya tidak melulu ada di kandang, tetapi akan dibawa ke padang rumput, digembalakan oleh sang gembala menuju ke padang rumput dan diumbar. Biarkan dombanya mencari makan sendiri di padang rumput sak kenyangnya, gitu. Sekenyangnya, semampunya perutnya mencerna. Nanti kalau sudah saatnya akan digembalakan lagi, dibawa pulang masuk ke kandang. Ini bedanya. Jadi zaman Tuhan Yesus itu atau zaman Perjanjian Lama tidak ngarit, tapi dibawa, diumbar ke padang rumput. Dan ini tentu artinya dombanya melakukan perjalanan bersama dengan sang gembala, melewati perjalanan yang jaraknya biasanya tidak dekat, dan itu jalannya tidak mulus, tentu ada naik turunnya, dan jalannya berkerikil dan batu-batu misalnya melewati demikian. Nah, dari gambaran ini kita merenungkan kemudian selama ini kita menggambarkan gembala itu seperti apa dan kita sebagai domba itu seperti apa. Dan dari bacaan kita diingatkan kalau kita mau menghayati konteks yang kemudian disampaikan atau berada dalam Alkitab kita, konteksnya itu, maka bagaimana melalui bacaan ini kita diingatkan panjenengan dan saya sebagai domba, kita sebagai domba itu berjalan bersama sang gembala agung yaitu Tuhan Yesus Kristus menuju padang rumput yang hijau. Jadi bukan kemudian dilateni, bukan kemudian yang semua kebutuhannya dicukupi, tetapi berjalan bersama menuju padang rumput yang hijau bersama dengan sang gembala. Kalau kemudian ada ancaman dari luar, ancaman binatang buas, kita tidak perlu khawatir, sang gembala yang akan menghadapinya. Ini resiko menjadi gembala yang luar biasa, sampai toh nyawanya itu adalah menghadapi para perampok, menghadapi binatang liar dan sebagainya. Makanya Yesus bilang, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik adalah memberikan nyawanya, tidak meninggalkan domba-dombanya. Dalam konteks itu Tuhan Yesus bilang demikian. Oleh karena itu melalui bacaan kita diingatkan bagaimana sesuai konteks Alkitab ini, bagaimana hidup kita itu juga digembalakan, artinya berjalan bersama dengan Tuhan dalam dinamika kehidupan kita, naik turunnya kehidupan kita menuju padang rumput yang luas. Kalau selama ini kita memahami Tuhan yang akan mencukupkan kebutuhan kita, memberi makan kita dan sebagainya, bacaan kita tidak demikian.
tapi berjalan bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana selama ini panjenengan dan saya? Mungkin selama ini panjenengan dan saya merenungkan atau memahami Tuhan yang akan menjamin kehidupan saya, sehingga Tuhan mestinya menghilangkan setiap dinamika kehidupan, persoalan kehidupan juga tidak ada. Kalau menghayati Mazmur 23, maka mestinya kita tidak demikian. Mestinya dinamika kehidupan itu dalam perjalanan kita menuju padang rumput yang hijau itu kita hadapi bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama. Maka ini mari kita mulai dengan praktek doa kita. Kalau kita bangun pagi, bukan meminta Tuhan hilangkan semua persoalan, bukan. Tetapi mari kita minta, Tuhan gembalakanlah aku, mari kita jalan bersama. Aku mau berjalan bersama denganmu. Ini konsep yang mungkin berbeda dengan yang kita rasakan selama ini. Ini pemahaman yang mungkin berbeda dengan apa yang kita hayati selama ini. Digembalakan itu bukan berarti dicukupi semua kehidupannya, tetapi diarahkan menuju padang rumput yang hijau. Soalnya kita sebagai domba itu ngeyel atau enggak? Nah, kalau ngeyel ya siap-siap kehidupan kita juga tidak enak. Tetapi kehidupan yang tidak enak bukan berarti Tuhan tidak menggembalakan. Justru ini adalah pesiaran hidup kita menuju padang rumput yang hijau bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya panjenengan dan saya bisa menghayati bagaimana belajar menjadi domba yang baik, yang berjalan bersama dengan Tuhan dan siap untuk digembalakan Tuhan. Selamat mengakhiri hari Jumat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.